Mending monggo nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Malam hari ini kita akan ngobrol santai untuk yang pertama kalinya dengan salah satu seorang konten kreator yang sudah terkenal dan menjadi salah satu kru dari salah satu YouTuber terkenal di Indonesia. Siapa dia? Yang kayak di pamflet kemarin sudah saya share ya, dengan Mas Ari Kurniawan. Nah, ini sambil menunggu Mas Ari, barangkali nanti ada yang mau ditanyakan, boleh disampaikan di kolom komentar. Ini berkaitan dengan konten kreator ya, sesuai judulnya. Jadi konten kreator, enak nggak sih? Nah, mungkin ada teman-teman yang baru memulai mencoba menjadi seorang konten kreator. Nah, kira-kira hambatannya apa, lalu tipsnya biar kita itu tetap konsisten dalam membuat konten itu apa. Nah, nanti kita simak bersama dengan Mas Ari. Oke, ini sambil menunggu Mas Ari ya. Ada yang nonton juga. Muhammad Ilham, teman kos. Seorang konten kreator, kira-kira apa ya? Konten kreator itu ya nggak harus YouTube, tapi Instagram, TikTok, atau mungkin apa ya? Yang lain ya? Oh, ini sudah. Halo Karisma. Ya, ini kayaknya penonton setia dari kemarin menunggu ya live sama Mas Ari. Ini Mas Ari coba bergabung, Mas. Saya undang Mas. Oh, ini. Halo, Assalamualaikum Mas Ari. Mas, dengar suara saya enggak? Aku jelas nggak? Oke, udah jelas Mas. Iya dengar. Oke, ya ini Mas Ari ya, yang sudah kita tunggu-tunggu. Mungkin dari sebagian teman-teman yang menonton nggak asing lagi dengan nama Mas Ari ya. Ini baru pertama kali Mas saya mengadakan apa ya? Mengadakan ngobrol santai ini sebenarnya tujuannya ya buat sharing-sharing aja sih. Terus biar ngisi konten Instagram gitu, daripada nganggur kan percuma gitu ya. Akhirnya saya berkepikiran untuk sharing sama teman-teman, barangkali nanti ada pelajaran-pelajaran atau inspirasi yang dapat diambil dari situ. Gitu ya Mas. Nah, ini Mas Ari. Tapi sebelum kita masuk ke topiknya, kemarin kan saya sudah membuat itu poster dengan judul jadi konten kreator. Asik nggak sih? Nah, sebelum menjawab pertanyaan asik nggak sih itu, mesti kan ada perjalanan yang menuju ke situ. Nah, sebelum itu, Mas Ari ini sebetulnya orang mana, terus jurusannya apa, kok bisa sampai jadi konten kreator gitu? Ya, perkenalkan ya, nama saya Ari Kurniawan. Saya kuliah di UNES angkatan 2012, asal dari Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan. Kalau perjalanan di dunia konten kreator gitu ya, itu sebenarnya udah dari SMA suka edit-edit video sih, iseng-iseng. Tapi semakin kesini, yang namanya edit video itu kan nanti akan jadi sebuah rantai ya, rantai yang nanti akan menghubungkan antara
videographer, editing, terus ide kreatif juga ya. Dan kebetulan di tahun 2000 mulai 2012 ke sini lah YouTube itu mulai dikenal. Dan sebenarnya di tahun itu saya juga udah bikin channel, tapi ya sekadarnya ya, kadang upload lagu kompilasi yang nggak jelas karena waktu itu saya belum paham tentang copyright dan ya masih belum terarah lah, belum fokus. Nah, baru mulai di perkuliahan ini sangat membantu sekali ya. Saya kuliah di jurusan Sastra Indonesia, Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni UNES ya, Universitas Negeri Semarang. Di situ banyak sekali hal yang meningkatkan skill nih, terutama ketika saya bergabung di himpunan mahasiswa. Biasa di situ sebagai seksi dokumentasi, terus ya iseng-iseng kadang saya mendokumentasikan secara pribadi, lalu saya edit videonya ya hanya untuk reward buat diri sendiri, karena saya merasa ketika ada sebuah acara saya dokumentasikan sendiri dalam bentuk video, lalu saya edit sendiri, saya sendiri pada waktu itu adalah sebuah kepuasan bahwa ini ada progres yang sudah saya lalui, nggak cuma sebatas sebagai panitia dan hasilnya cuma mungkin foto-foto aja. Nah, saya mendokumentasikannya dalam bentuk video. Nah, dari situ tuh mulai kelihatan ternyata edit video tuh kelihatan mau arahnya kemana. Oh gitu. Ini mungkin sinyalnya agak ini ya Mas, agak terganggu. Ya, jadi Mas Ari ini adalah sebenarnya kakak tingkat saya ya, yang jauh. Saya masuk 2015, kemudian Mas Ari itu 2012 ya, tapi dengan prodi yang berbeda, Sastra Indonesia. Sastra, kemudian lulus, sebelum lulus bahkan sudah mencoba menjadi seorang konten kreator ya. Dan mulai tertarik itu berarti sejak SMA gitu ya Mas? Ya kalau tertarik dari SMA sih, ya seneng iseng-iseng aja lah rekam-rekam pakai HP sama teman-teman. Cuman kadang bingung, ini kalau udah direkam mau diapain ya gitu kan. Udah di ini aja, diedit aja, kasih lagu. Sederhananya kan cuma itu, ditempel-tempel, kasih lagu, kasih transisi udah. Ya cuma sebatas itu waktu itu ya, karena belum paham dan belum punya alat yang mumpuni sih waktu itu. Oke. Berarti waktu itu memang dari awal tertarik ke videografi ya, atau fotografi Mas? Atau dua-duanya? Kalau foto, jujur aja saya kurang begitu expert ya di bidang foto, karena ternyata kalau kita mendalami foto tuh lebih ribet daripada videografi. Tekniknya itu banyak banget kalau foto. Nah, karena menurut saya videografi itu lebih bisa tersampaikan maksudnya karena ada audio dan visual ya. Jadi lebih mudah untuk menyampaikan apa sih yang ingin kita sampaikan ke orang lain. Nah, saya memilih untuk video itu. Karena foto, jujur aja, sampai sekarang kalau ngelihat foto-foto para fotografer profesional ya, itu tekniknya benar-benar expert dan saya belum sampai di tahap itu. Belum ngerti lah. Teknik fotografi itu emang luas banget sih menurut saya. Oke, berarti memang fokus di videografi. Ya kalau dilihat di Instagramnya Mas Ari pun, kalau yang sudah follow itu kan juga sering membuat ini ya Mas, video kemudian dikasih lagu, terus kadang juga membuat musik juga, terus kadang ya fotonya juga bagus-bagus itu Mas ya. Saya pun sebagai orang yang apa ya namanya, awam dengan fotografi itu menilai foto-foto dari Mas Ari itu sudah bagus gitu, sudah bisa dinikmati oleh orang lain. Itu kan salah satu prinsip menjadi konten kreator itu kan agar karya kita bisa dinikmati oleh orang lain, itu kan Mas? Ya itu benar juga. Tapi kalau ada hal lain juga yang menurut saya, karena saya mengucapkan diri, ini salah satu momen saya mengunjungi suatu tempat, supaya mungkin kalau di HP misalnya HP-nya hilang atau apa, nah saya masih bisa melihatnya di akun media sosial pribadi. Nah, tujuan utama sih untuk memuaskan diri sendiri ya. Itu tujuan lainnya mungkin sebagai tahapan selanjutnya. Kalau konsep saya seperti itu. Oke, berarti ya selain untuk menyimpan dokumentasi juga untuk melatih skill juga ya Mas. Nah kalau dilihat di Instagramnya Mas Ari itu kan kelihatan. Kalau di Instagramnya Mas Ari itu kan ada
profilnya ya Mas, menjadi salah satu Hmm. kru di channel YouTube-nya Mas Wahid. Itu sejak kapan Mas kira-kira Mas? Itu tepat 1 bulan atau 2 bulan setelah wisuda dari UNES waktu itu, Waduh. 2017 bulan Desember. Nah, saya lamaran tuh kan Mas Wahid buka lamaran di Facebook tuh iseng-iseng sebenarnya waktu itu. Ada 5 tempat yang saya kirim lamaran waktu itu. Nah, habis ngirim lamaran itu saya pulang ke rumah ke Sumatera karena pengen liburan lah Hmm. ya, karena habis wisuda kan pengennya liburan. Nah, pas di rumah tuh ada yang nelpon pertama tuh dari Mas Wahid. Dia bilang, Oh, halo Ari ya? Ya, saya nggak tahu kalau itu Mas Wahid. Ini siapa ya? Ini aku Wahid. Saya tertarik dengan portofoliomu. Bisa nggak besok ke kantor? Nah, padahal itu posisi saya masih di Sumatera loh posisinya. Terus saya bilang, waduh. Mas nggak bisa. Paling bisanya minggu depan saya baru bisa ke Jawa lagi, ke Semarang lagi. Oh ya udah, 1 minggu kemudian saya ke Semarang dan setelah sampai itu 1 hari atau 2 hari berikutnya saya ke kantornya Mas Wahid. Nah mulai dari situ tuh kalau saya nggak salah tuh Februari, minggu kedua bulan Februari lah, mulai dari situ 2017, 2018 berarti masuknya Februari. 2018. Oke. Nah, Mas Wahid itu ternyata juga alumni UNES juga ya, Mas? Jurusan Ya Bahasa dia Indonesia? angkatan kalau nggak salah 2006 atau 2007 gitu. Dia pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Oh, pendidikan. Terus akhirnya membuat channel YouTube. Channelnya tentang ini ya, mobil. Ya, ya itu panjang. Kalau diceritain itu panjang banget. Ah, Kalau ya, teman-teman mau lihat itu ada di channelnya Pecah Telur. Itu kemarin Mas Wahid habis bikin film kayak dokumenter gitu ya tentang perjalanannya Mas Wahid, itu lengkap banget di situ. Channel di Instagram juga oke. ada Pecah Telur, nanti silakan disimak di situ. Panjang itu Ya. perjalanannya. Nah, itu barangkali teman-teman yang nanti nonton atau sekarang nonton bisa langsung follow di IG-nya Mas Wahid, Mas Ari, dan juga apa ya tadi ya, pecah telur ya. Barangkali nanti Ya, Pecah pengen Telur lihat itu. perjalanan panjang menjadi seorang content creator. Nah, berarti 2018 masuk menjadi krunya Mas Wahid ya, sebagai apa Mas? Editor juga? Ya, saya kasih lamaran itu sebagai video editor, sebagai videographer juga. Ya dua lah, dua, dua itu. Karena kan itu satu paket ya. Kita ngerekam, kita juga Ah, yang edit. oke. Berarti waktu itu ketika 2018 subscribe-nya Mas ini sebelum bahas ngulik Mas Ari ya, coba saya ingin Iya, bertanya iya, iya. soal ini. Mas Ari dulu. Berarti waktu Mas Ari masuk 2018 itu subscribe-nya Mas Wahid sudah berapa ribu, Mas? Berapa ratus ribu? Eh, kalau aku nggak salah ingat ya, 250 ribuan. 250. Dan sekarang sudah 1 juta Hmm, lebih ya. 1.110.000 kalau nggak salah. Tepatnya segitu. Oh, dalam jangka waktu beberapa tahun sudah 1 juta. Hmm. Nah, itu barangkali teman-teman yang pengen belajar mobil atau itu kayaknya rata-rata ini ya, belajar nyetir mobil gitu ya, Mas. Terus sekarang sudah mulai Tutorial ya, itu dikembangkan lagi. lengkap dari mulai tutorial mengemudi, merawat, lalu cara ngecek mobil kalau misalnya ada yang mau beli mobil bekas gitu, cara ngeceknya udah dikasih tahu harus bagian mana yang dicek kayak gitu. Ya semuanya itu muter di situ. Oke. Nah, itu dari baru satu ya, satu pekerjaan di Mas Wahid. Terus Hmm. kalau lihat di profilnya itu ada beberapa lagi menjadi kru ya. Iya kan Mas? Ada beberapa lagi. Ya, Itu apa aja, Mas? itu sebenarnya cabang usahanya Mas Wahid juga ya, kayak berburu mobil impian, terus auto gaya sama sekarang Mas Wahid kan lagi bikin ini ya PO bis ya, mau bikin PO bis. Nah ya tergabung juga ke situ ya. Tapi kan karena tugas utama saya itu di kantor sebagai videographer dan konten kreator ya di Mas Wahid itu, ketika masuk ke berburu mobil impian ya saya tetap bagi bagian dari yang mendokumentasi di cabang-cabang itu. Misalnya berburu mobil impian mau bikin konten, ya kami-kami tim Oh, kantor yang diterjunkan. Jadi ya kayak gitulah. Kita tim pusatnya, baru kita nanti masuk-masuk ke tim cabang-cabangnya gitu. oh, keren. Memang untuk menemui untuk mengadakan acara sama Mas Ari itu harus
cari momen yang tepat ya. Karena saya sering kali lihat story-nya Mas Ari itu misal dalam satu hari ini di Semarang, terus nanti di Jakarta, tiba-tiba di Malang, Bali dan sebagainya. Dan kayaknya sangat ini ya Mas, sangat padat nggak sih kerjaannya? Ya emang kalau kan ada program tuh berburu mobil impian ya yang tayang setiap malam minggu di channel Mas Wahid. Itu kan kita ibaratnya nyari mobil nih. Kan Mas Wahid itu membuka jasa mencarikan mobil orang-orang yang pengen cari mobil bekas. Tapi melalui tim Mas Wahid. Nah, dalam pencarian itu kan kita dokumentasikan. Ini bisa kemana aja. Misalnya si pemesan pengen mobil ini, ternyata iklannya di Jakarta nih. Ya udah hari itu kita berangkat ke Jakarta. Progresnya di syuting direkam oleh tim kameramen. Gak cuma saya ya, sekarang ada 3 tim videografernya, ada 3. Nah, pernah tuh waktu itu dari Jakarta habis berburu tuh ngantar mobilnya ke Purwokerto. Diantar ke Purwokerto, habis itu kita ada langsung syuting ke Jogja. Di hari yang sama itu belum pulang ke Semarang. Sorenya pulang ke Semarang, malamnya berangkat ke Surabaya. Itu dalam waktu belum 24 jam saya sudah berpindah berapa kota waktu itu. Capek banget sih emang. Nah, itu nanti juga berkaitan dengan pertanyaan teman-teman yang kemarin saya sudah nge-share pamflet itu kan saya membuka beberapa pertanyaan. Nah, ada beberapa pertanyaan yang nanti berkaitan dengan itu, Mas. Nah, itu di Mas Wahid ya, berarti kebanyakan memang Mas Ari ini menjadi salah satu menjadi krunya Mas Wahid gitu ya. Nah, ini momen yang sangat luar biasa bisa menghubungi langsung, bisa komunikasi langsung dengan salah satu krunya Mas Wahid ya. Semoga nanti bisa berkesempatan nih sama Mas Wahidnya. Tapi itu juga mimpi Gak juga apa-apa. sih. Belum tentu Ya, bisa. bisa aja sih. Nah, sekarang emang padat banget jadwalnya. Ya itu berarti itu ngulik pekerjaannya Mas Ari ya. Nah sekarang kita masuk ke Mas Arinya langsung. Nah Mas Ari ini ternyata diam-diam juga punya channel YouTube. Iya nggak Mas? Iya. Ya iseng-iseng lah itu. Sekarang kayaknya sudah lebih, subscribe-nya sudah banyak ya. Berapa ribu Mas? Berapa ya? 13.000 kalau nggak salah. Oh 13.000. Nah barangkali teman-teman nanti yang penasaran juga channelnya Mas Ari, bisa langsung dicari di YouTube ya. Dengan nama channel apa Mas? Channelnya namanya Ari Kurniawan 13. Ya, Ari Kurniawan 13 itu membahas tentang seputar gadget ya. Gawe ya Mas? Ya, gadget yang saya paham aja sih saya bahasnya ya. Cuma HP itulah. Oh iya. Keren, berarti itu juga membangun channel YouTube-nya sejak kuliah ya Mas? Ya kalau channel tuh saya bikin udah dari tahun 2012 tuh pas awal-awal masuk kuliah. Bikin channel itu iseng aja emang karena buat nyimpen waktu itu nyimpen dokumentasi buat Hima itu loh. Waktu masih di himpunan itu kan dokumentasi dikasih ke saya semua di departemen luar negeri itu dikasih ke saya, laptopnya tuh penuh harddisknya. Saya bingung nih mau ditaruh mana karena ini penting semua. Nah saya upload lah ke YouTube semuanya. Tapi kan waktu itu video-videonya itu pakai musik yang copyright ya, ada musiknya Sheila on Seven itu. Nah saya belum paham kalau di YouTube ternyata bisa dimonetize, tapi dengan syarat musiknya nggak boleh copyright atau musik yang harus digunakan oleh pihak YouTube-nya gitu. Nah itu mulai dari situ bikin, terus 2015 mulai nonton kan, udah banyak tuh channel kayak Gadgetin, terus channel-channel Sobat HP, channel gadget lah, karena ketertarikan saya di situ. Nah, mulai serius, saya karena waktu mulai dari SMA juga udah sering gonta di HP second ya, saya mainnya bukan HP baru. Karena kalau beli HP baru harganya mungkin menurut saya sih nggak price to performance ya. Jadi harga yang kita bayarkan dengan apa yang kita dapatkan tuh terlalu tinggi lah, terlalu mahal menurut saya. Nah, saya main di HP bekas. Mulai dari itu tahun 2015 iseng-iseng bikin konten tuh. Tapi ya nggak semulus itu karena sempat ditolak juga sama pihak YouTube channel saya karena nggak memenuhi syarat lah waktu itu. Oke, berarti sudah lama ya. Nah ini berkaitan dengan monetize YouTube ya Mas. Berarti sekarang channelnya Mas Ari itu sudah monetize ya? Atau? Kalau sekarang udah dari 2018 kalau nggak salah, 2019. Oh ya, nah sekarang itu ternyata Mas, ini menurut
pendapat saya ya. Jadi ternyata YouTuber itu sekarang sudah dijadikan cita-cita oleh sebagian besar anak-anak. Bahkan ketika ini kan saya ngajar juga ya di salah satu sekolah gitu ya Mas. Kan Ya, waktu itu juga saya pernah tanya, cita-citanya apa? Nah, ada juga yang ternyata bercita-cita menjadi seorang YouTuber. Nah, itu kira-kira gimana Mas seorang potensi YouTuber itu ketika dijadikan cita-cita? Bisa nggak sih ketika kita eh, bercita-cita menjadi seorang YouTuber? oke, kalau menjawab hal itu ya sebenarnya bisa dikatakan bisa iya, bisa juga enggak. Karena membuat konten itu kan enggak semua orang paham dengan role-nya. Kadang memang dari YouTube itu sudah menyediakan ini ya, kayak ini loh kalau kalian mau jadi konten kreator dan bergabung dengan pihak apa dengan program monetis kami begini syaratnya. Tapi tidak semua orang mau membaca itu. Nah, kadang ya kalau begini, mereka tuh pengen banget jadi YouTuber, aku pengen bikin konten, tapi ada satu hal yang mereka tidak mau tahu dan mungkin karena benar-benar kurang tahu mengenai aturan yang dibuat oleh YouTube. Nah, kalau ada Hmm, anak-anak yang mungkin biasanya kan anak-anak SD SMP itu ya mulai wah pengen jadi YouTuber kayaknya enak, terutama iya. YouTuber gaming tuh. Itu kan jadi basicnya ke anak-anak banget karena penonton terbesar di YouTuber game itu semua anak-anak ya dari SMP, SMA itu mereka penonton dan pasti dari sekian ribu atau sekian juta penonton pasti adalah 10% yang pengen jadi seperti idolanya, yaitu YouTuber gaming. Nah, yang salah adalah ketika orang tua ini kita kan paham ya, orang tua mungkin tidak secepat itu memahami teknologi yang sekarang kan cepet banget nih. Kadang anak-anak mainan HP, kadang mainan video di kamera di HP gitu, kadang ditegur karena mungkin mereka nggak tahu. Jadi pengarahan sih kalau menurut saya, pengarahan bisa aja dari orang tuanya mulai bisa memahami bahwa ini potensi yang cukup bagus ke depan. Karena ya mau nggak mau kan ini kan teknologi udah bisa kita lihat langsung. Terus kayak TV aja, program TV sekarang beralih ke YouTube semua. Artis-artis juga mulai beralih ke YouTube semua dan konten itu kan nggak terbatas ya, nggak sebatas gaming, nggak sebatas vlog, nggak sebatas musik. Sebenarnya jauh lebih luas dari itu. Bahkan ada teman saya punya channel juga, dia tuh sama sekali nggak ngomong di channelnya. Dia adalah kuliner, tetapi unique food. Dia bermain ke hutan, mencari makanan yang ada di hutan, lalu di situ dia menemukan makanan yang sebenarnya setting ya, by setting. Makanan itu sengaja diletakkan di hutan dan dia pura-pura ditemukan. Tapi kan itu menghibur, tujuannya adalah menghibur. Perkara orang menganggapnya itu menipu atau apa, itu urusan bagaimana orang menganggapnya ya, menilainya itu terserah. Karena kita nggak bisa menyenangkan semua orang di YouTube. Nah, kalau misalnya sekarang anak-anak bisa bisa bercita-cita bagi menjadi YouTuber, menurut saya sih oke-oke aja ya. Yang penting orang tua nih harus harus mulai bisa mengarahkan karena ada juga YouTuber yang toksik ya. Karena kebanyakan YouTuber gaming yang di menjadi panutan anak-anak ini ngomongnya kadang kasar terus dengan Iya. bahasa-bahasa yang memang di YouTube nih sensornya sedikit lebih longgar daripada TV. Jadi ya ini yang Oh, perlu ditegaskan juga kepada orang tua. Misalnya di TV itu berkata nama-nama hewan ya, itu udah langsung tit gitu kan. Kalau di YouTube enggak, karena dia pakai rules-nya itu dari luar negeri, dari Amerika. Jadi untuk hukum yang ada di negara-negara mungkin tidak begitu terganggu bagi pihak YouTube-nya, bagi pihak Google-nya. Maka lebih luas lagi di situ. Mungkin yang sekap sampai sekarang sensor paling paling ditekan oleh YouTube adalah kayak luka ya, luka, darah, kayak gitu, itu benar-benar nggak boleh kalau di YouTube. Pasti akan langsung di-banned tuh videonya. Ya, untuk anak-anak waduh. sih menurut saya bisa bisa belajar itu, karena itu juga mempengaruhi ke mereka belajar ngomong di depan publik, belajar ngomong di depan kamera, tetapi bukan berarti anak-anak yang mungkin tidak pede ngomong di depan kamera terbatas, nggak bisa bikin konten, karena jenis konten itu kan banyak banget ya, nggak harus kita ngomong, nggak harus kita on cam ya, nggak harus di depan kamera. Semuanya bisa, potensinya menurut saya seperti lingkaran, tidak terbatas. Itu sih kalau misalnya murid-muridnya Mas Riyadi ini mau mau jadi YouTuber bisa aja, tutorialnya udah banyak Bisa ya. banget di YouTube. Nggak ada batasan sih menurut saya. Oh alah, gitu. Oh, kalau membicarakan soal konten kan kadang, misalnya saya ya Mas, sempat beberapa kali mikir, maksudnya kayak
punya keinginan punya channel YouTube gitu ya. Terus untuk memutuskan ini mau channel tentang apa nih, itu kan kadang-kadang juga bingung Mas. Karena kan Iya. misal Mas Ari lah ya, Mas Ari membahas tentang konten gadget gitu ya. Konten gadget di YouTube sebelum Mas Ari kan sudah banyak banget nih. Nah, gimana caranya agar Iya. kita itu eh, bisa kayak mantap nih mau konten gadget terus tetap konsisten. Kadang-kadang kan ketika kita sama ya, misal konten gadget terus konten kita itu biasa aja, itu kan tetap tenggelam Mas sama konten-konten gadget yang sudah Iya, iya. lebih terkenal gitu. Itu gimana Mas tipsnya untuk menentukan kita mau konten tentang apa nih gitu? Kalau dari saya sih gini, misalnya ya, gadget emang udah banyak banget sih kalau sekarang, karena Ah, eh, sebagian besar dikuasai oleh gadgetin ya, yang YouTuber bisa-bisa lah gadgetin, sobat HP, Droid Lamp ya gitu. Tapi sekarang gini, kalau kalau di riset dari gadgetin sama YouTuber-YouTuber besar itu, mereka hanya membahas HP-HP baru nih, HP-HP baru. Nah, ada sisi lain dari gadget, ini contohnya gadget dulu ya. Sisi lain dari gadget yang nggak mereka bahas. Nah, kita ambil kesempatan itu. Misalnya, HP ini nih tahun 2013 dulu bagus banget tuh, harganya sampai 10 juta. Ternyata sekarang kalau kita beli bekasnya cuma 2 juta. Nah, kita bikin konten tuh, apakah masih layak dibeli di tahun 2021? Nah, kayak gitu. Itu kan oh nggak mungkin iya, dibahas di channel besar. Nah, jadi ya, kesempatannya itu kita mencari sisi lain dari topik tersebut. Dan kalau misalnya sebenarnya itu adalah tembok ya, kalau berpikir, loh, itu kan kalau topik kayak gini kan udah banyak. Itu menurut saya adalah tembok yang harus kita kalahkan dengan rasa percaya diri. Misalnya kalau kita awal-awal memang nggak pede, kita bikin naskah yang benar-benar terstruktur, mulai dari opening, isinya, konklusinya apa, lalu simpulan, dan saran apa yang bisa kita kasih ke penonton. Nah, itu cukup, 5 atau 4 bagian itu cukup menurut saya. Tapi harus didasarkan dengan riset. Riset itu gampang sebenarnya. Dengan banyaknya YouTuber yang menggunakan topik yang seperti yang kita inginkan, itu menurut saya menambahkan wawasan dan apa ya namanya, kosakata ke dalam pikiran kita nih. Nanti, oh ternyata ini udah bahas ini udah bahas ini. Setiap YouTuber pasti punya ciri-ciri masing-masing. Nah, kita kan udah nonton banyak nih, ada 5 channel membahas misalnya tentang satu mobil Innova. Semuanya membahas itu, tapi saya yakin dari kelimanya ada yang saling melengkapi, jadi tidak semua lengkap. Nah, kita bisa tuh rekap dari 5 itu nggak masalah. Dan kalau YouTuber paling gampang itu, ada satu itu caranya, setiap brand, misalnya ini mobil ya, dari Toyota misalnya, dia misalnya ngeluarin all new Yaris. Nah, Yaris ini keluar di awal perilisannya pasti ada namanya video teaser. Video teaser itu boleh kita download dan kita gunakan ulang di channel kita, dan itu bebas copyright. Jadi kita bisa manfaatin oh, itu dengan kita mengulik misalnya fiturnya, terus habis itu harganya, terus kapan nih launching di Indonesia misalnya. Karena penonton kita kan kita di region Indonesia, kita target penontonnya Indonesia aja nggak apa-apa. Ada 200 juta penduduk, saya yakin satu video kita minimal ditonton 100 orang itu pasti bisa. Nah, dari situ setelah dilihat video teaser yang dari brand tadi, itu bisa kita potong-potong, kasih narasi kita, kasih naskah yang udah kita bikin. Sebenarnya kunci di YouTube itu kita ngomongnya jangan belibet ya, jangan belibet, terus jangan AE. Nah, karena sekarang kan udah ada editing nih, udah ada software editing. Nah, kita bisa mengakali kegugupan kita dalam, misalnya kalian on cam nih, bisa lewat editing. Kalau lebih mudah lagi, voice over. Itu menurut saya lebih gampang. Jadi ketika nanti salah pun bisa diedit ulang sampai dengan tahap yang menurut kalian, wah ini layak dikonsumsi oleh publik nih. Apakah aku pede dengan karyaku? Intinya pede aja sih. Karena nanti pasti yang nggak suka pasti ada, yang suka pasti ada. Yang suka pasti nanti bertahan, yang nggak suka ya biarin, mereka akan cari tempat lain. Karena anggap aja target pasar kita berarti bukan dia, kayak gitu aja. iya, iya sih itu. Saya jadi teringat salah satu, saya waktu itu kan juga pernah nonton ini ya Mas, tips menjadi seorang YouTuber pemula gitu. Saya kan juga iseng-iseng gitu. Salah satu channel YouTube-nya siapa ya? Den Jaka apa ya? Kalau NCC. nggak salah, oh iya Den JC. Nah itu DNCC ya. pernah membahas bahwa misal kita mau seorang YouTuber pemula, kita mau menentukan konten mana nih, misal di gadget, konten gadget itu sudah puluhan ribu bahkan, gaming sudah banyak, review sudah banyak, tutorial sudah banyak. Terus apa nih yang membedakan sama mereka?
Nah, ternyata itu salah satu tipsnya adalah mencari ciri khas yang mau kita kita ungkapkan, kita buat konten di situ. Jadi, misal kita sama-sama membuat konten gadget, kemudian mesti kan masing-masing channel YouTube itu kan punya ciri khas masing-masing ya, Mas, yang bisa Iya, iya. mungkin dinikmati oleh orang lain. Nah, mungkin bisa gitu juga ya, Mas, punya ciri khas. Iya, bisa. Ya, Ah, kalau ciri khas itu harus pasti sih biasanya. Kalau awal-awal biasanya belum terbentuk ya. Nanti kalau kalian udah misalnya upload 5 atau 10 video, nanti baru kelihatan tuh. Ya, di video ke-8, ke-9, ke-10, orang udah pada menyapa kita dengan ciri khas kita. Misalnya nah, kita menyapa penonton dengan sebutan siapa gitu. Nanti mereka akan tahu mengomentari itu karena mereka udah terbiasa tuh di video awal-awal kita. Nanti terbentuklah di video ke-15, ke video ke-20, nanti kita udah punya basis masa. Biasanya kayak gitu. Karakter memang penting banget sih menurutku. oke. Nah, itu soal konten ya, Mas. Terus Hmm. saya itu juga beberapa waktu yang lalu, mungkin sekitar hampir 1 tahun yang lalu itu sempat membuat channel YouTube cerita pendek di sama teman-teman rumah sih, Mas. Itu kayak semacam Hmm. lelucon dagelan kayak gitu, dagelan dalam bahasa Jawa. Tapi sekarang sudah nggak pernah upload lagi. Nah, kira-kira ada Hmm. tips nggak, Mas, buat buat kita untuk misalnya pengen menjadi seorang konten kreator entah di YouTube, Instagram ataupun TikTok barangkali gitu ya. Biar kita itu tetap konsisten. Karena kan katanya selain konten itu kan yang penting adalah konsisten. Nah, itu kira-kira gimana, Mas? Oke, kalau misalnya kontennya kayak short movie, dagelan atau parodi gitu ya, itu sebenarnya menentukan dulu nih orang yang benar-benar mau dengan kita. Oke, ini karena terputus. Sebentar saya undang dulu. Wah, sayang sekali baru asik ya, teman-teman. Tapi malah terputus. Sebentar saya hubungi dulu Mas Ari. Oh ini. Ya nih Mbak, sorry Mbak. Ini Mas Ari ternyata hilang. Mungkin gangguan sinyal apa ya. Aduh, padahal itu yang ditunggu. Oke, barangkali teman-teman sebelum Mas Ari masuk lagi, ada yang mau bertanya, boleh berkaitan dengan konten kreator, menjadi seorang konten kreator. Ini pertanyaan utamanya belum terjawab ya. Kalau di pamflet itu kemarin jadi konten kreator asik nggak sih? Nah itu belum sempat terjawab ya. Tapi Mas Ari malah. Baik kita tunggu. Oh ini. Oke, Nah sorry Mas sorry. Ari, wah ini Halo. jadi menghilang tiba-tiba ya. Ghosting. Oke, Gelap tadi. ah mungkin bisa dilanjutkan Mas. Tadi sampai apa ya? Ya, tips lah ya, tips buat Ah, yang mungkin dulu pernah memulai terus terputus di tengah jalan nih gitu ya. Eh, Kalau menurut saya sih misalnya kalian bikin kontennya adalah kayak parodi, itu kan nggak bisa sendirian ya, paling nggak dua. Ketika sampai empat itu
situ harus memposisikan diri misalnya satu orang sebagai leader. Nah, leader ini harus misalnya sebagai director juga. Dia harus mau berkorban waktu lebih banyak, misalnya bikin ide cerita, terus bisa mengatur teman-temannya, tapi juga ibaratnya berunding bersama tetap. Nanti tentukan satu orang yang menjadi pemeran utama, tapi dia nanti punya ciri khas, misalnya yaitu orang yang selalu dalam bulian, lalu orang yang dalam kegagalan. Nah, nanti ada satu tokoh lagi yang selalu dalam kebaikan misalnya gitu. Nanti setelah 5 episode akan terbentuk ciri khas. Nah, konsisten biasanya kalau dilihat dari beberapa konten kreator yang membuat konten ini ya kayak parodi, 10 episode biasanya mereka masih bersama tuh. Tapi nanti di episode berikutnya mereka akan menambah orang. Nah, ketika ada orang bertambah biasanya ada satu atau dua orang yang mungkin pemain lama, biasanya dia akan keluar. Itu wajar sih menurut saya. Karena kan kalau misalnya YouTube awal-awal itu memang nggak bisa dijadikan pekerjaan utama ya, karena memang di awal-awal itu agak berat perjuangannya. Misalnya pun kalau sudah menghasilkan, mungkin masih belum menutup biaya produksi. Biasanya seperti itu. Kecuali memang dinikmati hanya sebatas daripada kita nggak ngapa-ngapain, ya udah mending kita bikin konten. Kalau udah konsepnya kayak gitu, biasanya akan langgeng tuh. Karena itu dilakukan atau dikerjakan dengan asik, dengan senang hati, bukan dalam tanda kutip ini sebagai pekerjaan, biasanya gitu. Karena biasanya sih kalau konten kreator yang benar-benar niat banget pengen jadi konten kreator, biasanya memang orang-orang yang memang udah punya modal ya, modal finansial dari awal. Biasanya dia menyiapkan kameranya dengan kamera yang bagus langsung, konsepnya matang, timnya juga matang, biasanya gitu. Tapi kalau sebagai kayak misalnya kayak saya kan modalnya cuma HP nih, awal-awal cuma HP sendirian lagi. Ya seadanya aja, maksimalin potensi dari diri kita. Alatnya ya udah segitu, kita emang nggak bisa maksain buat bagus, tapi yang minimal konsepnya udah benar-benar matang. Itu menurut saya. Kalau masalah konsisten memang di YouTube itu, kalau misalnya kita dalam 1 bulan ini nggak pernah upload, biasanya pasti viewer akan turun. Nah itu memang kita harus punya jadwal atau target, seminggu paling nggak 3 kali upload. Pun lebih bagus kalau kalian kuat dan tahan upload sehari 2 kali. Karena begini konsepnya, kalau misalnya kalian pengen mendapatkan 10.000 penonton dengan satu video, misalnya satu video ditonton 1.000 orang, nah kalau kalian buat misalnya 10 video, berarti kan targetnya udah tercapai tuh, dapat 10.000 penonton. Kalau memang penonton kita sedikit, kita akali dengan kuantitas dari channel video di channel kita. Misalnya video kita memang kualitasnya kita akui ini masih belum maksimal. Nah, untuk mengakali penonton supaya datang ke channel kita, ya udah kita bikin video lebih banyak lagi. Ya itu saya dapat tips juga waktu bermain di kantornya Google ya waktu itu. Kalau kalian nggak bisa menangani atau mendapatkan viewer dengan kualitas, ya kalian hajar dengan kuantitas. Itu 2 cara yang memang cukup efektif sih menurut saya ya. Tapi jangan sampai kita mengabaikan evaluasi dari penonton juga, karena kan penonton juga pasti menuntut tuh, wah kok kayak gini, misalnya audionya kok kurang bagus. Nah, kita perlu evaluasi dari itu. Kadang emang jujur aja ya, saya kadang sakit hati ya dengan komentar-komentarnya netizen lah ya kita sebut. Itu pastilah. Selama kita masih punya hati pasti akan merasakan itu. Tapi ya lama-kelamaan kita juga mikir, oh ya benar juga. Kayak sakit hati nggak apa-apa, tapi caranya dia coba kita terapin ke video kita di berikutnya. Karena siapa tahu memang benar-benar kalau kita nerapin caranya dia nih, jangan-jangan video saya lebih berkualitas, lebih baik. Nah, itu kan juga bagus tuh. Karena itu sebagai kontrol ke diri kita juga, si netizen ini. Mereka pasti ada yang suka. Saya yakin pasti ada yang suka, dan juga pasti ada yang tidak suka. Itu sebuah proses yang wajar lah di dunia konten kreator. Jadi ya, jangan pernah ngedown ketika dapat komentar buruk, dan jangan pernah jumawa ya ketika dapat pujian yang bertubi-tubi. Karena evaluasi, karena ibaratnya kita berjalan di kapal yang di tengah lautan, kita bisa terjatuh kapan saja di dunia YouTube. Kayak kemarin nih di channelnya Mas Wahid, dan pernah terjadi di channel saya, lagi di atas misalnya, kayak Mas Wahid kan ibaratnya pohonnya udah tinggi, udah besar. Tiba-tiba channelnya kena hack gitu. Itu kan, wah pusing semuanya itu waktu itu. Belum lama, 2 minggu yang lalu lah itu kena hack, dan nggak bisa akses sama sekali. Channel saya juga pernah. Tapi pada akhirnya karena kita punya data-data lengkap, ya intinya kita punya bukti bahwa ini channel milik saya. Kita ajukan banding ke YouTube, ya alhamdulillah 5 hari kemudian balik lagi ke kita. Jadi potensi-potensi kayak gitu diantisipasi, dan juga kita harus punya rencana cadangan-cadangan berikutnya. Supaya
supaya idenya nggak mati tuh. Dan jangan lupa di pihak YouTube dan Google itu selalu menekankan seorang konten kreator itu jangan sampai dia gila karena membuat konten dan mati karena membuat konten. Yang terpenting adalah kesehatan dan juga kesejahteraan dari para konten kreator. Bahkan kalau misalnya kalian udah punya channel YouTube nih, udah pernah menjadi konten kreator atau pernah bikin konten, di salah satu inbox-nya di YouTube Studio itu, YouTube mengatakan, beristirahatlah ketika Anda lelah dan intinya disuruh piknik kayak gitu. Karena inspirasi itu datang dari mana saja, maka pergilah ke tempat-tempat yang mungkin bisa membawa hal-hal baru di channel dan video-video kita. Itu tipsnya kalau dari pengalaman saya ya. Wah, keren ya. Berarti memang konsisten itu juga penting ya, Mas. Maksudnya untuk mempertahankan subscribe. Karena kan ada juga yang misal nggak videonya nggak konsisten, terus akhirnya misal dari 500 subscribe, kemudian turun, akhirnya hilang. Itu juga termasuk untuk mempertahankan subscriber dan penonton juga ya, Mas? Ya, itu penting banget. Terutama penonton ya. Kalau subscriber sih, potensi turunnya itu cukup kecil ya. Misalnya hanya 10%. Karena, contohnya kita aja deh. Kita pernah subscribe channel ini, kadang kita lupa kita pernah subscribe. Jadi untuk potensi kita unsubscribe, kalau channelnya nggak viral, itu sangat sangat minim. Jadi yang paling kita jaga adalah penonton. Karena kan penonton gini, ada yang dia nonton tapi nggak subscribe, itu ada. Bahkan kadang lebih banyak. Biasanya subscriber itu datang ke channel kita hanya waktu-waktu tertentu aja. Tapi biasanya ada satu program di channel kita yang benar-benar dinantikan oleh subscriber. Dia kadang menuntut banyak tuh, karena dia udah merasa, aku tuh udah sampai ke channel kamu, kok video kamu yang ini kok nggak tayang-tayang, kayak gitu. Ada penonton baru itu selalu datang setiap harinya. Jadi nggak usah khawatir karena hal itu tidak terbatas ya. Tinggal kita bisa nggak sih kita ngasih makan ke orang-orang ini. Maksudnya ngasih makan tuh ngasih konten bahwa wah dia butuh ini kita buat ini. Nah konten-konten kita mampu nggak buat memenuhi ekspektasi publik gitu. Oke, ya. Itu berkaitan dengan konten dan konsisten. Selain itu Mas, ini berkaitan dengan, kalau tadi kan berbicara seorang banyak orang yang kemudian bercita-cita menjadi seorang YouTuber gitu ya. Nah itu kan sebenarnya yang dicari adalah hasil penghasilannya gitu ya Mas. Tapi ini nggak soal penghasilan, ini tanya soal syarat monetize itu gimana Mas? Kan kadang ada syarat jam tayang, kemudian ada subscribe. Kalau sekarang gimana Mas? Kalau sekarang ini ya, subscriber itu minimal 1.000, terus jam tayang itu 4.000 jam tayang. Itu simpelnya itu sebenarnya. Tapi kalau kita baca lagi ke bawah, ada beberapa syarat yang memang tidak tertulis di situ. Yang pertama adalah channel kita memenuhi syarat YouTube program partner, mulai dari musiknya yang nggak boleh copyright, mulai dari video yang tidak boleh ada kekerasan. Bahkan kalau video yang kita membuat channel untuk anak-anak, itu agak susah itu monetisnya. Karena kita targetnya hanya anak-anak. Jadi konten yang dikhususkan untuk anak-anak itu ada namanya di situ uji kelayakan buat layak nggak sih ditonton sama anak-anak. Nilai kekerasannya harus nggak ada. Terus kata-kata yang mungkin termasuk bulian atau kata-kata jorok itu harus nggak ada. Sangat ketat di situ. Kalau kita mengkhususkan channel untuk anak-anak ya misalnya. Terus setelah itu selain musik, terus gambar kita ada yang kekerasan atau enggak, bisa juga misalnya dari durasi nih. Durasi video kita sih, kalau sekarang dari YouTube itu meminimalkan ada 8 menit. Dulu 10 menit nih, sekarang udah diringankan. Satu video tuh paling enggak durasi 8 menit. Itu supaya penting mendongkrak jam tayang. Supaya cepat dapat 4.000 jam tayang itu. Karena kalau di bawah itu kadang penontonnya banyak, tapi karena kita menitnya sedikit, jadi ya potensi untuk ke 4.000 jam tayangnya jauh lebih lama. Paling ideal 8-15 menit. Di atas 20 menit, kalau konten kita nggak menarik banget, itu kadang agak susah. Biasanya penonton di menit ketiga udah skip atau nanti aja nontonnya kayak gitu. Tinggal topiknya juga sih, ngaruhnya ke situ. Oke, itu berarti lumayan ini juga ya Mas. Bisa lumayan berat juga ya. Terus ini Mas, kemarin juga ada beberapa pertanyaan yang mungkin ini yang menanyakan juga nggak asing lagi bagi Mas Ari dan saya juga. Oh iya. Apa makna subscriber bagi Mas Ari? Oh, makna subscriber bagi saya. Ya. Kalau saya ya karena di channel saya pribadi itu YouTube
bukan poin utama sih, bukan pekerjaan utama. Jadi subscriber ya menurut saya sebagai teman saya untuk berbagi itu alasan utama. Tapi ada alasan berikutnya. Subscriber juga sebuah lahan menurut saya, lahan untuk mengembangkan kreativitas, lahan untuk mencari informasi. Kadang saya juga gini, dari subscriber itu saya bisa menjual beberapa HP saya dengan mudah karena mereka percaya dengan barang-barang yang saya review, tapi saya benar-benar mengatakan sejujurnya barang ini kelebihannya ini, kekurangannya ini. Dan di situ ada potensi, berarti kan saya bisa aja jual barang-barang lain di situ, ada potensi lebih, ya potensi di luar penghasilan dari YouTube. Selain itu juga kalau dibilang sekarang ya udah subscriber adalah lahan seseorang atau konten kreator untuk mendapatkan penghasilan dari YouTube program partner atau monetize itu. Intinya lahan duit lah intinya. Tapi tidak itu. Lantas ketika kita menganggap mereka sebagai lahan atau sebagai penghasilan kita, ada hal lain yang harus kita penuhi juga. Kita nggak bisa membiarkan begitu aja. Kalau lahan itu nggak kita rawat dengan baik, ya pasti tanaman di situ akan mati, konten kita akan mati. Nah, makanya kita bisa kasih makan, kita kasih pupuk dengan cara konten ataupun video-video yang bermanfaat buat mereka. Intinya tuh, apa yang mereka penasaran, apa yang mereka ingin tahu, nah itu yang kita gali. Kita bikin konten, kasih ke mereka, gitu sih. Oh. Oke, itu makna subscriber ya. Barangkali nanti ini lihat enggak ya orangnya ya. Nanti mungkin bisa disampaikan. Terus yang kedua, Mas. Iya. Selama menjadi konten kreator, pengorbanan terberat apa yang pernah dilakukan dan dialami selama menjadi konten kreator? Ini di channel saya pertanyaannya ya. Ya nggak harus. Bisa, boleh ketika menjadi kru-nya Mas Wahid, ini yang bergelut di bidang konten kreator gitu. Kira-kira hal terberat atau pengorbanan terbesar itu apa, Mas? Kalau di channel saya pribadi itu pengorbanan terberat adalah saya harus pernah waktu itu membeli HP permintaan dari subscriber. Jadi HP bekas sih, HP bekas untuk direview. Nah itu agak berat tuh waktu itu. Saya sampai ya ngambil uang tabungan ya buat genepin buat beli HP. Karena menurut saya setelah kan saya survei dulu tuh di YouTube kan ada tab komunitas, saya bisa survei next review HP apa ya, HP bekas yang masih enak dipakai di tahun ini. Saya kasih ini ternyata itu HP yang agak berat ya menurut saya untuk nominal harganya. Ya udah karena memang waktu itu yang minta cukup banyak, dari ada 5.000 suara sih kalau nggak salah di situ. Ya udah saya beli akhirnya. Tapi ya dengan survei itu bisa ya paling nggak mengembalikan separuh dari modal saya untuk membeli HP itu. Itu cukup berat sih waktu itu karena sebenarnya itu duitnya buat bayar kos juga. Iya. Ya. Itu kalau di channelnya Mas Ari ya. Kalau di saya. Kalau di mungkin ketika menjadi krunya Mas Wahid gitu, ada nggak Mas? Kalau di krunya Mas Wahid itu banyak sih, tapi pengorbanannya itu lebih ke ini. Kadang nggak pulang ke kos sampai berapa hari gitu. Kadang sampai waktu itu di Malang kurang lebih berapa hari ya, waktu syuting bis itu 3-4 hari kayaknya. Itu ngedit di penginapan, syuting di hari itu juga. Jadi waktu itu syuting pagi sampai sore, malamnya itu harus tayang. Wah itu menurut saya pengorbanan ini ya, mata ngantuk itu hampir nggak kuat sih waktu itu. Tapi akhirnya dipaksa. Saya pribadi yang memaksa karena memang itu dituntut buat tayang hari ini, karena ini udah jadwalnya, kita udah janjiin ke penonton waktu itu. Ya udah ngebut waktu itu, setelah tayang saya langsung ketiduran tuh sampai pagi. Itu menurut saya pengorbanan pengalaman yang paling ini ya, karena jarang banget ngedit konten seberat itu dengan durasi hampir 40 menit ya, pakai laptop, karena laptopnya kan masih standar ya, harusnya kan di kantor pakai PC yang lebih mumpuni lah, lebih enteng. Itu harus pakai laptop yang agak kurang dari PC ya, dari komputer, dan harus cepat. Kurang lebih saya hanya ngedit 3 jam kalau nggak salah. Jam 4 tuh udah selesai syuting, balik ke penginapan, jam 7.30 harus tayang. Wah, itu effort. Waduh. Belum lagi soal rendernya ya Mas. Kadang-kadang kan buat ngerender itu agak lama nggak sih Mas? Kalau render, untung sih waktu itu laptopnya pakai Nvidia ya, VGA-nya lumayan lah, masih bisa ngangkat. Kalau render nggak
nggak begitu jadi masalah waktu itu. Yang jadi masalah adalah menggabungkan segitu banyak video yang dari pagi sampai sore benar-benar liputan bis waktu itu ya. Dan itu videonya banyak banget di kamera tuh ada 2-3 kamera itu kan gabunginnya wah pusing gitu. Ya itu jadi ternyata menjadi konten kreator itu juga harus ada hal yang dikorbankan juga ya Mas. Nah ini menuju ke Ya harus. pertanyaan terakhir yang di pamflet kemarin, menjadi konten kreator enak nggak sih Mas menurut Mas Ari? Enak kalau itu topiknya kita kuasai ya, tapi agak kurang enak kalau topiknya adalah kita berniat, aku mau bikin konten kreator konten kuliner, padahal kita nggak punya basic bisa memasak, kita nggak Iya. punya teman yang hoki, nah itu agak susah tuh, karena nanti akhirnya tuntutan, terutama tuntutan dari subscriber atau viewer. Tapi kalau misalnya kalian udah jalan, udah tahu alurnya, asik-asik aja menurut saya, karena nanti gini, kalian jadi punya teman lagi, teman yang mungkin entah dari mana ya, karena kan random penonton video kita kan random tuh. Dari itu kita punya banyak channel, punya banyak link. Kadang misalnya gini, kita lagi bikin story nih di Instagram, aku lagi di sini atau kita bikin story menggambarkan lagi di Malang misalnya. Ada salah satu subscriber kita yang dari Malang, itu pasti ngajak ketemuan tuh. Kadang ngobrol, kadang diajakin makan. Nah itu benefit lebih ya, karena apa yang kita tanam pasti ada hasilnya. Nah, yang kayak gitu kadang menjadi menurut saya sih cukup itu malah lebih lebih menarik ya daripada sebatas mendapatkan uangnya saja. Karena kalau mendapat uangnya saja kadang hanya untuk menutup biaya produksi saja. Kalau youtuber-youtuber yang masih ya kelas-kelas entry level kayak saya, kalau sekelas Mas Wahid udah beda lagi yang dipikirkan. Asik nggak asiknya tuh kalau sekelas Mas Wahid asik kalau endorsement datang ya. Terus kontennya itu trending karena targetnya di channel-channel besar adalah bisa masuk trending. Itu udah satu kru atau satu project itu pasti udah seneng banget tuh. Ini nih yang kita tunggu-tunggu. Kalau udah masuk trending itu udah bagus banget. Jadi semakin besar tuntutannya juga semakin banyak. Nggak cuma sebatas bikin konten terus bikin konsep apa lagi ya, tapi kita tuh harus bisa nyampe sini, misalnya sampai trending minimal trending 30 lah. Karena dengan trending itu biasanya potensi untuk subscriber naik itu cepet banget. Terus kita video-video berikutnya kita akan lebih mudah terbuka jalannya. Misalnya kita trending nih hari ini video yang trending adalah video makan bakso. Nah, besoknya kita udah nggak bingung mau bikin ide atau konten apa lagi. Asiknya kayak gitu, tapi juga banyak nggak asiknya juga. Ya tinggal dinikmatin aja. Oke, berarti ternyata jadi konten kreator itu asik atau enggaknya bergantung kita sendiri ya, Mas. Yang menjalani, karena yang menjalani ya kita sendiri gitu. Gak mungkin ketika kita asik kita ambil sendiri, kemudian gak asiknya kita limpahkan ke orang lain, itu kan juga nggak mungkin juga ya, Mas. Iya, iya. Oke, gitu Mas Ari. Ini ternyata nggak terasa hampir 1 jam kita ngobrol santuy ya. Mungkin barangkali kita bisa lanjutkan di obrolan santuy yang berikutnya. Terus apa namanya, sebelum kita mengakhiri obrolan ini, bolehlah Mas statement dari Mas Ari soal konten kreator. Kayak ini ya, kayak Tokopedia ya, mulai aja dulu. Itu paling penting. Nggak usah peduli nanti videoku diomong jelek sama orang lain, itu nggak usah. Biarin, nggak usah. Pokoknya bikin upload kayak gitu. Itu paling penting. Oke, jadi tetap berkarya ya. Saya jadi ingat, ini kok malah jadi bahas lagi ya. Saya jadi ingat pernyataannya Mas Ari waktu dulu, apa ya, Litsus ya. Jadi ternyata karya itu bukan soal bagus atau tidak bagus, tapi antara ada dan tidak ada, gitu aja. Yeah. Itu yang masih selama ini saya ingat betul dari soal Mas Ari. Ternyata memang benar. Jadi gitu. Oke Mas Ari, terima kasih untuk obrolan santai yang pertama ini. Barangkali nanti kita lanjutkan di obrolan santai yang keberapa gitu ya. Untuk hari Kamis saya juga rencanakan ngobrol santai dengan ini Mas Icun. Katanya pernah satu kru sama Mas Ari ya? Mas siapa? Masih ingat nggak Mas? Ahmad Muslicun. Icun, panggilannya Icun. Aku lupa ya. Mungkin ya, tapi aku agak lupa nih. Oh ya, dari FVP.
Apa? Bukan, dari FIP. Katanya pernah satu kru FIP. di mana ya? Ah, ah. Nanti Ya, lah nanti Mas, tak lihat ketika Instagramnya pamflet. ya. Nah, Iya, oke. iya, iya, iya. Itu di obrolan yang kedua. Terima kasih Mas Ari atas Oke. waktunya dan kesempatan untuk sharing. Semoga sharing-sharing obrolan santai ini dapat bermanfaat untuk ya yang nonton. Nanti juga akan saya simpan di feed Amin. Instagram juga. Terus barangkali nanti bisa dilanjutkan untuk obrolan yang berikutnya ya Mas. Kalau senggang gitu ya. Oke, Oke, terima siap. kasih Mas Ari atas waktunya Sama-sama. dan sehat selalu Mas Ari. Semoga sukses. Amin, sama-sama. Semoga kalian semua sukses. Oke, gitu saja Mas Ari. Boleh kalau mau live dulu. Oke, pas ya. Terima kasih Mas Ari. Oke gitu teman-teman. Ini dari tadi hampir 1 jam ngobrol sama Mas Ari. Oh ya, di obrolan santuy yang kedua nanti juga akan kehadiran seorang sebenarnya YouTuber juga dan konten kreator, tapi dia lebih tertarik membuat inovasi di bidang pendidikan, ya, inovasi pendidikan di era digital. Nah, siapa dia? Nanti tunggu pamfletnya yang akan saya unggah di hari Rabu ya. Itu terima kasih teman-teman semua atas partisipasinya. Barangkali nanti ada yang request ngobrol sama ini, bolehlah. Nanti bisa DM ya. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya dan partisipasinya menonton obrolan santai ini. Ini sebenarnya obrolan yang santai banget dan ringan yang saya agendakan live hari Senin dan Kamis malam. Gitu teman-teman, terima kasih banyak sekali lagi saya ucapkan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.